Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Kali ini saya ditemenin dua orang anak muda, tetapi yang satu namanya sudah aki-aki, Ki Setrum sama Habib Syahril Asegaf. Nih, keturunan Habib nih. Ini juga sebenarnya keturunan Habib, cuma dia kagak mau disebut keturunan Habib. Gitu. Jadi kasihan nih biar nggak saingan sama ini soalnya. Di kesempatan video kali ini kami akan membahas tentang ngaji diri dan ngaji rasa. Nah, sebelum ke pembahasan, buat yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, dan kemudahan di dalam segala urusannya. Amin. Amin. Tanpa berlama-lama, kita akan membahasnya. Sebelum membahas, jangan lupa ditonton sampai akhir, biar tidak salah paham, apalagi sampai gagal paham. Oke? Oke. Nah, banyak orang yang suka membahas tentang ngaji diri. Ya. Itu. Jadi ngaji diri ini yang sebenarnya itu seperti apa atau bagaimana nih? Yang sebenarnya ngaji diri itu menurut pengetahuan masing-masing. Siapa dulu nih yang menjawab nih? Coba kamu. Kistrum silakan. Ngaji diri. Ya kalau menurut saya itu tentang ngaji diri ini kan Yang sebenarnya itu yang seperti sebenar-benarnya apa gitu? oh yang atau bagaimana? sebenar-benarnya ngaji diri itu ya. Ya. Ya kalau menurut saya itu ngaji diri ya harus tahu diri kita yang sebenar-benarnya diri gitu. Jadi harus tahu itu kan diri itu kan ada dua kalau misalkan menurut saya gitu ya. Ya. Ada secara lahir sama secara batin kan gitu. Ya. Kalau secara lahir kan ini memang wujud gitu kan. Ya. Secara dohir gitu. Ya secara dohir. Kalau misalkan secara batin ya rasa kita, rasa pribadi gitu. Kalau menurut saya. Berarti kita intinya ngaji diri ini kita ya. Ini harus tahu ya tentang diri. Siapa diri ini, nggak kesono, nggak sampai kesono nggak? Ya enggak lah, itu makan diri kita yang diketahuinya gitu, bukan kesono. Enggak, maksudnya begini. Kesono kuman itu. Siapa diri kita yang sebenarnya? Ada nggak sampai ke arah situ ngaji diri itu? Oh kalau sampai ke situ. Pengetahuannya kan kita ini kan harus mengetahui tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Ya dohir, batin dan yang batin. Nah, jadi ada nggak tentang ngaji diri? Siapa sih diri kita ini yang sebenarnya gitu? Ada nggak sampai ke situ ngaji diri? Ya ada, kalau misalkan sampai ke situ ya tetap harus, kalau misalkan pengen ke tahu dasar-dasarnya diri kita yang sebenar-benarnya pengen tahu banget ya ada dasar-dasarnya gitu. Jadi tetap melalui guru gitu. Oh berarti jadi harus ada guru bimbing yang pembimbing yang mengetahui tentang ke situ gitu kalau menurut saya. Berarti intinya ngaji diri itu harus tahu diri kita baik secara lahir ataupun secara batin gitu. Tetapi untuk kita bisa ke situ itu harus ada gurunya gitu. Oke. Kalau menurut saya. Ada lagi nggak selain situ? Ya segitu dulu. Segitu. Nah berarti sekarang gimana nih menurut Habib Syahril Asegaf? Waduh, Habib berat ya. Sangat menarik berarti ya ini pembahasan tentang ngaji diri gitu. Ya soalnya banyak lah gitu saya lihat-lihat kan ya orang yang membahas tentang ngaji diri gitu. Nah makanya saya penasaran nih mengangkat tema ngaji diri malam ini gitu. Dan ngaji rasa. Ngaji diri itu bisa dimaknai sebagai konsep tasawuf. Oh berarti konsep tasawuf. Atau kalau dalam Islam spiritual. Nah,
ngaji diri di situ mengkaji diri kita Ya, seperti yang tadi dikatakan sama Ki Setrum, ya, baik secara lahir maupun batinnya gitu kan. Nah, di situ mengkaji diri kita dari segi positif maupun negatif tentang diri kita gitu. Dari segi positif, contohnya misalkan Prasangka, lebih ke prasangka, prasangka atau perilaku kita gitu kan kepada orang lain, sebelum ke orang lain itu ke diri kita dulu, alangkah baiknya. Jadi sebelum nunjuk ke orang lain kesalahan itu ke diri kita pribadi itu dulu. bagian dari ngaji diri gitu Iya, kan. mengkaji diri. Ya. Nah, ada lagi nggak misalkan nih bahwa ngaji diri itu mengetahui asal muasal diri kita. Ada sampai ke situ nggak? Oh, harus ada asal Lebih muasal. jauh lagi gitu kan? Lebih jauh lagi. Kita ini lebih dalam. Berasal dari mana? Kalau dari siapa kan jelas kan, Iya, berasal dari asal muasalnya kan dari orang tua kita kan, melalui hubungan orang tua, kedua orang tua kita kan yang subur pada subur kemudian jadi. Tapi konon katanya kan selebihnya dari situ kan, ada lagi kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, diri kita ini. Nah, sampai ke situ ada nggak di situ? Pasti ada. Itu lebih dalam. Kalau digali lagi lebih dalam, itu ada pasti mengenali diri yang sebenarnya gitu kan. Ya. Yang sejatinya diri kita itu apa gitu, dan dari mana gitu. Baik secara wujud maupun secara batiniahnya gitu. Ya kurang lebih lah seperti itu. Memang harus lebih dalam lagi Oh iya ya, berarti ngaji diri itu lebih dalam lagi, ada tingkatannya. Tingkatan-tingkatannya. Gitu. Oke. Nah, apakah kita cukup dengan belajar dari misalkan nih dari buku atau dari dengar-dengar cerita-cerita gitu, cukup nggak? Tidak cukup. Justru ini berhubung kita mengkaji diri, ngaji diri kan. Di situ judulnya juga mengaji diri. Di situ kita jangan sembarangan tanpa pembimbing atau guru kita kan. Kalau tidak ada harus nyari dulu yang tahu gitu, yang benar-benar pas dijadikan guru gitu, guru tuduh kalau di kita mah, atau guru mursyid gitu. Tapi ada juga gitu kan, saya juga ada orang yang berbicara tentang ngaji diri, tapi di situ lari-larinya kok ke masalah mistis, ke misalnya perhantuan gitu, perjinan gitu. Nah, apakah seperti itu nggak ngaji diri itu? Jadi ujung-ujungnya itu larinya ke dunia mistis, uka-uka lah katakan gitu, masalah hantu apa segala macam. Nah, bisa jadi kalau diperdalam lagi ke situ, ketika kita asalnya dari mana gitu kan, pulang dari kemana gitu kan. Nah, ketika kita pulang tidak mengetahui apa tujuan kita pulang gitu kan. Iya. Nah, di situ yang lebih berbahaya gitu. Makanya kita harus tahu asal diri kita dan dari mana gitu kan. Wah, ternyata ngeri juga ya kalau begitu. Karena kita berbicara hantu gitu kan. Ketika kita itu hantu itu apa gitu kan, jin gitu kan. Iya. Jin itu apa gitu kan. Apa benar itu dari kita gitu kan, diri kita yang nggak tahu arah pulang. Nah, itu yang benar-benar harus diketahui. Oh, berarti di sini mistis di sini berarti memperdalam ya, bukannya berarti kita ini mencari-cari hantu yang di luar, tetapi mengkaji diri kita ini. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau mengenal diri kita yang sesungguhnya, kemungkinan tidak mengetahui kan asal muasalnya tadi dari mana itu kan, nah kemungkinan akan terjadi hal seperti itu.
Berarti jika ada orang yang ngaji diri kemudian melenceng larinya ke uka-uka itu keluar keluar ya, berarti bukan yang bukan sebenarnya ke gitu. dalam, berarti Bukan kan ke ngaji dalam diri kan, ke iya diri ngaji diri ke kita diri. sebelum keluar Nah ke ini diri kita ini larinya keluar berarti nggak Mindset sesuai lah gitu gitu. kan. melenceng. Melenceng. Oke, berarti melenceng. Nah, di sini kemudian ngaji rasa nih, tentang ngaji rasa. Nah, bagaimana nih yang sebenarnya ngaji rasa itu? Ngaji rasa itu mengolah rasa kita, Maksudnya eh, mengolah rasa itu proses pengendalian rasa kita atau nafsu gitu kan, itu harus dikendalikan. Misalkan kita ada yang iseng kepada kita kan, ya, mencaci, memaki memaki kita, gitu, menghina apa kita misalkan. harus membalas dengan cacian juga? Nah, di situ kita harus benar-benar mengkaji diri kita gitu kan, rasa kita itu. Nah, apakah balas, jangan gitu kan. Nah, Ya. di situ harus berperang kan, berperang tuh di situ. Masa iya harus dibalas, kan kita lagi belajar ngaji rasa gitu kan. Iya. Masa iya harus dibalas kan? Ah, udah biarin aja gitu kan. Yang penting emosi kita kendalikan, jangan sampai kepancing gitu. Nah, gitulah. Berarti ngaji rasa itu menguasai atau mengendalikan rasa Rasa kita kita. dari hal yang negatif berarti ya. Negatif maupun positif juga. Iya. Kadang dari hal positif juga, kalau kita tidak bisa mengendalikan, itu bisa menjadi negatif. Berarti walaupun hal-hal yang positif, intinya mungkin dari Kalau penempatannya tidak iya. pas sikon, mungkin Kalau situasi di dan luar kondisi, kendali kita kan, berarti itu tidak akan bagus iya. efeknya gitu. Bisa jelek lah, yang tadinya bagus bisa jadi Bisa jelek. jadi jelek. Ada lagi? Udah cukup segitu. Nah, bagaimana nih menurut Kistrum tentang ngaji rosok atau ngaji rasa? Oh, ini tentang ngaji rasa ya? Ya, ngaji rasa. Ya, kalau menurut saya itu tentang ngaji rasa, jadi kayak tadi sama kayak Habib Asgaf gitu. Ya. Jadi harus tahu gitu rasa kita. Jadi misalkan kalau ada yang nyaci, yang maki gitu ya. Jadi kita harus kembali lagi gitu ke rasa kita. Jadi misalkan gini, kalau ada yang nyaci, apakah kita langsung membalas apa gimana gitu. Kalau misalkan udah tahu nih tentang ngaji rasa, kan pasti sabar gitu kan. Iya. Jadi kayak merasakan gitulah langsung gitu. Meskipun sekarang orang lain nggak merasakan gitu. Tapi yang tahu kan diri kita sendiri. Nah, yang tahu kan diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan udah nyampe ke ngaji rasa gitu. Kalau menurut saya. Berarti ngaji rasa ini memang sangat penting juga ya buat kita gitu. Iya, memang agar sangat tadi penting. merasakan hal-hal yang nikmat mungkin. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan udah nyampe ke situ, jadi tinggal menikmati aja gitu. Enjoy berarti Enjoy ya? gitu. Enjoy kalau udah nyampe ke situ gitu. Berarti, kalau sudah tahu konsekuensi gitu kan. Konsekuensi. Ya gitu. berarti kalau orang yang udah sempurna ngaji rasanya, Nah, gitu. Dia itu tidak akan mudah marah. Nah, mudah terpancing. Tidak akan mudah terpancing. Nah, gitu. Gitu. Tapi mungkin juga ya, mungkin sewaktu-waktu mah. Nah, kalau dia mungkin lagi hilap atau gitu. mungkin lagi gelap ya kan, atau mungkin lagi lapar gitu, gitu. bisa mudah marah gitu. Bisa jadi seperti itu, cuman lebih ke kontrol ya. Nah, tapi kan itu syaratnya harus tahu dulu. Tahu apa? Ya, tahu tentang mengolah rasa kita sama jati diri kita, baru itu bisa nahan gitu. Oh, berarti intinya tetap yang didahulukan itu ngaji diri dulu. Yang ngaji dulu. Ngaji diri, ngaji diri dulu, baru, gitu. Otomatis ke rasa gitu. Rasa yang merasakan diri gitu. Kita itu. Jadi nggak sekarang tiba-tiba langsung bisa gitu. Tetap harus belajar dulu. Katakanlah kayak tadi harus ada guru mursyid gitu yang membimbing bisa perjalanan kita. Nah, perjalanan kita gitu sampai ke ngaji diri gitu sama ngaji rasa. Nah, terus nih kalau misalkan kita sudah katakanlah sudah sempurna ngaji rasanya atau lulus ngaji rasanya, ya, bisa nggak kita merasakan
rasa orang lain. Misalkan nih saya nih sebagai tubuh ini kan. Ya lagi. Nah, bisa nggak merasakan contoh tubuh Kisetrum atau merasakan dirinya Habib Syahril? Oh, Bisa nggak? bisa kalau sudah sampai ke situ mah. Jadi itu dikatakan sambung rasa. Oh, sambung rasa. Ya misalkan rasa Habib Syahril Syahril lagi lagi bahagia, galau dia lagi misalkan. bahagia misalkan, Bahagia apalagi galau. Ya, misalkan saya mau tahu misalkan keadaannya, pasti bisa. Ya itu kan syaratnya harus Oh, rasa dulu. harus benar-benar tajam lah gitu. Berarti baru bisa namanya sambung rasa. Nah gitu nyambung. baru Jadi bisa. kalaupun Habib Syahril ini merasakan bahagia, Nah kita juga gitu. bisa Bisa. sambung karena nyambung tadi. Nah gitu. Bisa. Pasti bisa. Kalau merasakan Gimana? ayam gimana nih misalkan contoh? Oh kalau misalkan Ke hewan gitu. ke hewan, misalkan hewan lagi sakit gitu, apalagi Iya. Bisa nggak kira-kira? Tuh kalau ke situ sih kurang tahu. Soalnya kan ini Ranah orang gitu ranah kan, orang orang ini manusia. mah. Kalau ke hewan saya belum mengetahui sangat Jelas gitu kalau ke hewan. Tapi pernah nggak merasakan hal-hal yang barusan diobrolkan gitu? Apa sekedar baru teori atau memang sudah mengalami? Nah kalau ini kan sedikit saya cerita ya. Kalau misalkan ke orang emang pernah merasakan. Jadi ini pernah. secara nyata gitu ya. Ya. Jadi orang itu kan tiba-tiba ada masalah gitu ya sama orang lain. Nah misalkan kan orang itu sangat dekat sama saya. Terus pas lagi pulang, nah itu rasa marah gitu, rasa gak enak, itu ketangkep sama kita, sama saya gitu. Nah saya juga masih bertanya-tanya gitu, kok tadinya saya biasa-biasa, pas dia datang ngadepin saya, rasa saya langsung gak enak gitu, langsung gelisah. Nah gitu, jadi bisa gitu ketangkep itu secara nyata. Berarti gitu. Si orang tersebut mungkin lagi gelisah. Nah lagi gelisah. Nah pas begitu ketemu sama kita, jadi kerasa sama kita, rasa dia ini kerasa. Gitu, jadi nyambung gitu. Begitu. Oke, terima kasih. Iya. Berarti intinya tetap ngaji diri dulu ya, ngaji diri dulu baru ngaji rasa. Dan iya. Kalau kita pengen ngaji diri itu tidak sembarangan ngaji diri dengan kita sendiri gitu kan, mengetahui atau mengenali diri sendiri, berarti harus ada gurunya dulu gitu kan, guru pembimbingnya, guru yang mursyid ya, katakan kata Habib mah guru mursyid. Nah berarti begitu dulu ya, kalau kita ingin belajar ngaji diri, jadi carilah orang atau siapapun itu yang sudah mengetahui tentang dirinya. Nah gitu. Jadi jangan sampai kita ini bertemu dengan orang yang salah gitu kan. Apalagi kalau lari-larinya judulnya ngaji diri, tapi ujung-ujungnya ke dunia luar, ke uka-uka, mistis atau segala macam. Nah itu keluar jalur gitu. Iya, itu sangat menyimpang lah. Gitu. Terima kasih buat Kisetrum dan Habib Syahril Assegaf. Terima kasih atas pencerahannya. Sekian dulu video dari kami ya. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berem.